Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Selamat pagi anak-anakku, anak solih-solihah. Hari ini kita lanjut ke pembelajaran berikutnya ya, yaitu tentang muatan IPA, tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Di sini nanti kita akan belajar banyak sekali bagian-bagian tumbuhan, mulai dari akar, batang, kemudian ada daun, ada juga bunga, dan buah dan biji. Dengan adanya pengetahuan kalian tentang bagian-bagian bunga, diharapkan kalian tidak mengambil hak dari tanaman ini untuk tumbuh ya. Langsung ke materi berikutnya ya, kita mengenal bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, ada root, akar, stem, batang, fruit, buah, flowers, bunga, leaf, daun, and the last, seed, biji. Kita mengenal fungsi-fungsinya mulai dari yang paling bawah yang berada di dalam tanah, yaitu root, akar. Dia berfungsi sebagai penegak tumbuhan, pengisap air, dan zat hara, tempat cadangan makanan. Jadi akar ini fungsinya untuk menyokong tumbuhan agar tidak roboh. Kemudian ada stem, batang. Batang berfungsi sebagai pengangkut garam mineral dari akar ke daun. Ada juga sebagai tempat cadangan makanan seperti tebu. Kemudian ada juga fruit, buah, sebagai pelindung biji dan tempat cadangan makanan. Bagian tanaman yang sering kita makan adalah buah. Kemudian ada flowers, bunga. Di sini dia berfungsi sebagai alat perkembangbiakan dan penghasil biji. Ada juga daun, ini sebagai tempat membuat makanan ya, fotosintesis, karena di sini banyak mengandung zat klorofilnya. Kemudian sebagai tempat keluarnya oksigen dan uap air. Yang terakhir ada biji, merupakan calon tumbuhan baru. Kita bahas satu persatu mengenai akar ya. Akar ini dibagi menjadi dua berdasarkan bentuknya, ada tunggang dan serabut. Kemudian berdasarkan fungsinya ada gantung, napas, papan, dan tunjang. Mari kita simak baik-baik. Nah, ini merupakan contoh dari akar. Teacher perbesar ya. Nah, ini adalah contoh dari akar tunggang ya. Cirinya dia memiliki akar utama. Ya, akar utama, kemudian akarnya bercabang-cabang. Sedangkan ini adalah contoh akar serabut. Akar serabut tidak memiliki akar utama, jadi bentuknya dari pangkal sampai ke ujung ini sama semua. Ya, kelihatan ya perbedaannya, ini akar serabut, sedangkan yang ini tadi akar tunggang. Nah, dia punya akar utama. Ini tunggang, serabut, kemudian berdasarkan fungsinya tadi ada 4. Yang pertama, ini adalah akar gantung, contohnya seperti pohon beringin. Kemudian akar tunjang sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh, kebanyakan dia hidup di rawa yang banyak airnya, contohnya pada tumbuhan pandan. Kemudian ada juga akar nafas. Akar nafas ini muncul ke permukaan tanah. Sebagian besar akar itu masuk ke dalam ya, tapi untuk akar gantung sama akar nafas dia keluar ya, dia mencari oksigennya di luar tanah. Kemudian akar nafas ini banyak sekali ditemukan di daerah-daerah yang berlumpur. Contohnya pohon bakau jenis api-api. Kemudian ada juga akar papan ya, akarnya di sini sangat kokoh, kuat seperti ini ya. Ini dia berfungsi untuk membantu tegaknya si pohon, karena pohon ini kebanyakan dia tumbuh besar ya, tumbuh besar dan tinggi. Contohnya pohon kenari dan pohon randu. Selanjutnya yaitu batang. Batang di sini memiliki banyak manfaat ya. Fungsi utamanya dia sebagai tumbuhnya daun, kemudian bunga dan buah. Dia juga berfungsi sebagai zat pengangkut, yaitu mengangkut air dari akar untuk dibawa ke daun. Di sini batang dibedakan menjadi dua, ada batang berkayu dan batang basah. Batang berkayu bentuknya seperti ini, dia terlihat kokoh dan kuat agar tidak mudah roboh ya, banyak kambiumnya. Sedangkan yang satunya adalah batang basah, dia mengandung banyak air sehingga mudah roboh karena teksturnya yang sangat lunak. Selanjutnya yaitu daun ya. Daun di sini kita akan membahas tentang struktur, bentuk helai, jumlah helainya. Ya, strukturnya kalian lihat.
Nah, ini adalah struktur dari daun. Struktur dari daun dia punya helai daun, kemudian ada pelepah daun, dan ada tangkai daun ya. Daun memiliki 3 bagian ini. Jika salah satu tidak dimiliki oleh daun, berarti termasuk daun tidak lengkap. Dari bentuk helainya, ini ada yang berbentuk sejajar seperti ini ya. Contohnya tanaman ini tanaman hias, atau bisa seperti padi jagung, dia hanya satu. Nah, satu daun seperti ini. Ini adalah contoh sejajar. Kemudian dia melengkung seperti ini, berbentuk seperti hati. Ada juga yang menyirip, ya, yang sering kita ketemui adalah yang menyirip, dan menjari, bentuknya seperti jari, ya, seperti jari tangan. Contohnya ada juga pohon pepaya, kemudian ada pohon ketela. Selanjutnya adalah jumlah helai. Jumlah helainya di sini ada majemuk dan tunggal. Nah, ini ada beberapa daun dalam satu tangkai, sedangkan yang tunggal hanya ada satu daun dalam satu tangkai. Bisa dipahami ya? Next, kita lanjut ke bagian bunga ya. Bagian bunga kalian perhatikan benar-benar ya ini. Nah, di sini yang bentuknya merah kecil ini ya, ini namanya adalah putik ya. Putik sebagai alat perkembangbiakan betina. Sedangkan yang warnanya ini kuning-kuning ini namanya adalah benang sari sebagai alat perkembangan jantan. Kemudian yang besar ini ya, ini adalah mahkota bunga, berfungsi sebagai menarik si serangga agar melakukan penyerbukan di putik dan benang sari. Kemudian ada kelopak. Kelopak ini sebagai pelindung ketika mahkota bunga ini masih kuncup, bunganya masih kuncup. Kemudian ada tangkai, yaitu menghubungkan antara si bunga dan daunnya atau batang di bawahnya ini ya. Berdasarkan kelengkapannya, bunga nanti dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada bunga lengkap, yaitu bunga yang memiliki semua bagian bunga, mulai dari putih, benang sari, mahkota, tangkai, semuanya dia memiliki ya. Sedangkan bunga tidak lengkap, bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga. Nah, sekarang alat perkembangbiakannya ya, bunga sempurna. Ya, kalau yang kelengkapannya tadi ada bunga lengkap dan tidak lengkap. Sekarang menurut alat perkembangbiakannya yaitu putik dan benang sari, ada bunga sempurna, yaitu bunga yang memiliki alat perkembangbiakan jantan dan betina dalam satu bunga. Putik dan benang sarinya dalam satu bunga. Nah, sedangkan bunga jantan ini adalah bunga yang hanya memiliki benang sari. Itu dikatakan bunga jantan. Kemudian bunga betina, yaitu bunga yang hanya memiliki putik ya. Kemudian kita lanjut ke biji. Nah, biji nanti dibedakan menjadi 2, ada dikotil sama monokotil. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Kita lihat berdasarkan jumlah keping bijinya. Di sini dikotil itu berkeping 2, sedangkan monokotilnya berkeping 1. Kamu punya pohon rambutan ya, ketika pohon rambutan itu bijinya kamu buang di bawah pohon, di sekitar pohon ya, nanti lama-kelamaan dia tumbuh. Nah, tumbuhan awalnya nanti si biji nanti dia akan membuka menjadi 2. Itu contoh berkeping 2. Yang berkeping 1 bijinya itu nanti tetap utuh seperti ini ya. Kemudian berdasarkan tulang daun di sini ada yang menyirip atau menjari untuk dikotil, ciri-cirinya. Sedangkan untuk monokotil sejajar atau melengkung. Berdasarkan batangnya, dikotil berkas pengangkutnya terpusat antara floem dan xilem. Dari yang di batang yang mengangkut air dari akar ke daun, dia terpusat, tersusun rapi. Sedangkan yang di monokotil dia menyebar. Bunga, nah, dikotil ciri khasnya dari bunganya itu dia memiliki kelopak terdiri dari 2, 4, dan 5 ya, atau kelipatannya. Kemudian sedangkan kelopak dari monokotil dia terdiri dari 3 atau kelipatannya. Yang terakhir berdasarkan akarnya, dikotil ciri akarnya adalah tunggang, yang monokotil adalah serabut. Yang terakhir kita akan membahas tentang buah ya. Buah ini adalah bagian tumpuan yang sering sekali kita makan, yang mengandung banyak sekali vitamin ya. Buah bentuknya itu sangat beraneka ragam. Ada yang bulat, ada yang segitiga kecil, kemudian ada yang
memanjang ya, bermacam-macam sekali. Sekarang kita akan melihat bagian-bagian dari si buah ya. Yang pertama ini yang berwarna coklat nih ya, yang ditunjukkan anak panah, dia adalah kulit buah. Kemudian yang hijau ini ya, yang sering kita makan, ini adalah daging buah, dan yang dalamnya ini adalah biji buah ya. Sedangkan buah ini nanti dibedakan menjadi dua, buah sejati ya, atau buah semu. Buah semu ini buah palsu. Buah sejati ini berasal dari bakal buah, jadi memang berasal dari si bunga itu sendiri. Contohnya adalah jeruk, mangga, dan anggur. Sedangkan buah semu di sini buah yang berasal bukan dari bakal buah, ada bagian bunga lain yang ikut berkembang. Contohnya ada apel, jambu mete, dan nangka. Pada jambu mete yang bagian menggelembung yang dianggap buah itu sebenarnya adalah batang si jambu mete. Oke anak-anak, terima kasih ya atas pembelajaran hari ini. Semoga kalian memahami. Kalian baca dulu di buku 3 serangkainya halaman 22 agar lebih memahami. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.